Wa qala radhiyallahu anhu wa min syurutil jum'ah al-khutbatani wa arkanuhuma hamdulillahi ta'ala wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu bit taqwa wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ahdahuma wa du'a lil mu'minina fil akhir mutatahhiran mastural aurah wa yajibul julus bainahuma fawqa tuma'ninatis salah wal muwalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, di pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas berkaitan dengan syarat sahnya salat Jumat, yaitu hendaknya dilakukan mulai khutbah sampai salam salat itu semuanya di waktu zuhur. Mulainya bukan sebelum zuhur harus dimulai, bukan. Akhirnya juga tidak keluar daripada waktu zuhur. Dimulai ketika sudah zuhur baru khutbah dan seterusnya. Kemudian syarat yang kedua yaitu dilakukan dengan berjamaah. Dilakukan dengan berjamaah, utamanya rakaat pertama. Jumlah orangnya 40 orang, yang mana mereka 40 ini laki-laki yang baligh, bukan budak, dan warga setempat, mustautin, bukan pendatang, bukan orang luar ya. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar di pertemuan yang sebelumnya. Sekarang syarat yang selanjutnya yaitu disyaratkan di dalam sholat Jumat itu 2 khutbah sebelum dilaksanakannya sholat. Ini akan kita bahas. Kemudian juga akan kita bahas rukun-rukunnya khutbah. Ya, rukun-rukunnya khutbah. Nah, yang pertama berkaitan dengan syarat sholat Jumat. Termasuk syarat sahnya sholat Jumat, hendaknya sebelum sholat dimulai dengan 2 khutbah. Sahabat Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaumal jumu'ati khutbataini yajlisu bainahuma. Beliau berkata, ada dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat beliau berkhutbah. Khutbah 2 kali, yajlisu bainahuma, antara khutbah 1 dan 2 disela dengan beliau duduk. Khutbah pertama duduk, kemudian berdiri lagi, baru khutbah kedua, baru setelah itu salat. Ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah ya, ketika beliau menjadi khatib dan imam ketika itu bersama para sahabat, dan disaksikan oleh banyak sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar. Berarti khutbah ini dilaksanakan sebelum menjalankan sholat Jumatnya. Khutbah dulu baru sholat. Nah, kalau kita mau mengambil
dasar hukum yang umum, maka Nabi SAW menyatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian menyaksikan aku salat. Dan ini umum sifatnya. Maka salat Jumat pun juga kita melihat salatnya Nabi, mencontoh salatnya Nabi. Berarti Nabi itu khutbah sebelum salat Jumat, ya berarti kita harus niru itu. Sebagaimana Nabi mengatakan, salatlah kalian sebagaimana kalian menyaksikan aku salat. Nah, ini hadis banyak sekali disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bagaimana Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat Jumat setelah melaksanakan 2 khutbah. Berbeda dengan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, di mana Nabi SAW memulai Idul Fitri dan Idul Adha itu dengan sholat dulu, baru beliau berdiri untuk khutbah. Kalau Jumat tidak seperti itu, khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu, baru setelah itu beliau berdiri untuk khutbah. Nah, berarti kita sekarang ini Jumatan yang kita lakukan ini niru Rasulullah. Salat Idul Fitri, Idul Adha yang kita lakukan, gimana kita salat dulu baru khutbah, itu juga meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Jumat itu tidak disamakan seperti Idul Fitri, Idul Adha aja? Kasihan khotib-khotib amatiran misalnya. Khotib-khotib pemula takut bingung akhirnya keliru. Ya, dia sholat Jumat dulu baru dikira podo ambek Idul Fitri, Idul Adha. Apa ndak dipodokno ae kok siji, sholat Jumat siji, Idul Fitri, Idul Adha siji. Kenapa ndak disamakan saja? Sholat dulu baru khutbah. Dikatakan sholat Idul Fitri, Idul Adha itu bisa dilakukan sendiri-sendiri. Bisa dilakukan sendiri-sendiri sampai ndak nang masjid tak apa-apa, ndak dosa. Salat di omah misalnya, ndak ada masalah. Tapi kalau salat Jumat tau ono ceritanya salat Jumat dhewe ku. Salat Jumat itu wajib berjamaah. Maka khutbahnya itu didulukan, salatnya diakhirkan. Kenapa? Supaya sing kebiasaan telat sik nututi salat. Makanya aja kebiasaan telat. Ya. Untung ono khutbah, lek kalau ono khutbah buyar. Karena itu salat Jumat itu khutbah dulu baru salat, sambil nunggu sing di pasar ndak mulai-mulai iku lho. Yang masih di toko sik jual beli itu lho. Sambil nunggu yang masih maklaran itu. Supaya nututi salat Jumat. Ya, dibuat khutbah dulu baru sholat. Karena sholat Jumat itu harus dilakukan berjamaah. Ini pembahasan tentang bagaimana dulu Rasulullah SAW menjalankan sholat Jumat yang dimulai dengan 2 khutbah. Nah, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu rukun 2 khutbah. Rukun 2 khutbah itu ada 5. Yang pertama, hamdulillahi ta'ala, memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala di khutbah pertama dan di khutbah kedua. Memuji kepada Allah, wajib. Rukun yang kedua, as-salat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di khutbah pertama wajib, juga di khutbah kedua. Rukun yang ketiga yaitu wasiyah bittaqwa, mewasiatkan tentang ketakwaan.
Yang sering kita dengar ya, usikum wa nafsi bitaqwallah, yaitu wasiat bitakwa itu. Wasiat kepada pribadi dia sendiri dan hadirin yang hadir untuk selalu menjalankan takwa. Ini hukumnya wajib di khutbah pertama, juga wajib di khutbah kedua. Jadi khutbah pertama itu tiga-tiganya didatangkan, memuji kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, wasiat tentang ketakwaan. Nah, nanti ketika berdiri khutbah kedua sama, diulang lagi, memuji kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, kemudian wasiat tentang ketakwaan. Nah. Rukun yang keempat, rukun khutbah yang keempat, yaitu membaca ayat, qiraatu ayatin, membaca ayat Al-Quran, fi ihdahuma, di salah satu dua khutbah. Kalau tadi kan dua-duanya wajib ya, khutbah satu wajib, khutbah dua wajib. Kalau ini tidak, baca ayat itu wajib di salah satu dua khutbah. Kalau sudah membaca ayat di khutbah pertama, ya wis berarti khutbah kedua tidak perlu membacalah. Atau membaca di khutbah kedua, berarti khutbah pertama dia tidak membawa ayat, membaca ayat Al-Quran. Nah, umumnya dibaca di khutbah pertama. Ya, biasanya dibuka dengan firman Allah ya, fastami'u lahu wa ansitu, itu ya, la'allakum turhamun. Itu tanda-tanda sudah mau baca ayat itu. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, baru dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru di situ membawa ayat. Biasanya ayat yang dibawa sesuai dengan isi khutbah, walaupun itu tidak wajib. Nah, baru setelah itu, setelah membaca ayat, biasanya ditutup dengan barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Itu biasanya sudah bawa ayat berarti. Dia sudah bawa ayat di khutbah pertama, maka khutbah kedua dia tidak wajib membawa ayat, karena membaca ayat itu salah satu dua khutbah. Kalau sudah dibaca di khutbah pertama, maka khutbah kedua sudah tidak wajib. Nah, rukun yang terakhir yaitu doa lil mukminin. Doa lil mukminin, berdoa kepada kaum mukminin. Ini dilakukan di khutbah kedua. Biasanya wis terakhir kabeh buyar khutbah ya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat ghafirudz dzunub wal khati'at ya arhamar rahimin. Biasanya ya, itu khutbah terakhir. Nah, ini semuanya adalah rukun dua khutbah. Memuji kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, wasiat ketakwaan, membaca ayat Al-Quran, kemudian doa untuk mukminin wal mukminat. Ini 5 ini wajib. 5 ini adalah rukun Sekiranya kalau ada yang ditinggalkan dari 5 rukun ini, maka khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, sholat yang dilakukan tidak sah. Karena sholat itu harus didahului dengan khutbah yang sah, begitu. Karena itu harus ada yang memperhatikan, terutama yang di soft depan itu jangan tidur yang di soft depan, ya. Soft ngarep turu, ya. Itu harus memperhatikan khutbah, karena khutbah itu kalau tidak sah, sholat yang dilakukan oleh orang-orang ini tidak sah nantinya. Terus jawab apa, Bib? Ya, ada petugasnya. Ya, anggota masjid itu suruh perhatikan. Ya, kadang-kadang khotibnya juga
lupa atau kurang perhatian atau apa, didelok khutbah iki kedawa niki ya. Wis tak ketok ae. Lho sing diketok iki rukune. Akhirnya rukunnya tidak dibawa ketika khutbah, ini tidak sah. Bukan kita katakan khotibnya bongol, bukan. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang tidak fokus, macam-macam ya. Pikirannya nang di khotibnya ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Lu terus lek keliru ya apa Beb? Ya dielingno. Sudah enak Beb isin akeh wong Beb. Lho ndak sah salatnya. Diperhatikan khutbah pertama hitungan. Oh sudah memuji kepada Allah. Sip. Shalawat sudah. Wasiyah bitakwa sudah. Nah, tinggal nunggu ayatnya. Kalau dia membawa ayat Al-Qur'an wis beres khutbah pertama berarti. Duduk, berdiri lagi. Hitungan mana? Memuji kepada Allah ada lagi enggak? Ada. Salawat kepada Rasulullah ada, wasiyah bitakwa ada. Tinggal nanti doa lil mukminin. Lek ono wis, mari cangkep wis. Lek ono sing kurang, loh. Khutbah kedua kok ndak salawat ya sama Rasulullah ya? Dielingno, ngadeko sampean. Ya. Ngadeko bisi ono khotibe. Salawate lali misalnya. Gitu ndak apa-apa, biar sah. Jadi harus ada yang memperhatikan khutbah itu sudah mendatangkan rukun-rukun 5 atau belum. Ya. Jangan dibiarkan. Nah. Oh iki sing khutbah iki Habib, sing khutbah iki kiai, ndak mungkin salah. Jare sapa? Belum tentu. Orang itu kadang-kadang lupa, kadang-kadang ndak sadar. Ini butuh diingatkan. Nah, wah enak mosok Habib dielingno. Mosok yai ini dielingno. Ndak apa-apa, ini kan berkaitan dengan sahnya Jumat. Begitu ya, tapi mengingatkannya dengan cara yang baik ya, jangan woi ini salawat jangan gitu. Mari ngono kawan-kawan khutbah mana ndak gelem di masjid ya. Nah, ini penting diperhatikan. Setiap Jumatan harus ada yang memperhatikan rukun-rukunnya khutbah. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus pakai kalimat ya yang sumbernya itu dari alhamd. Misalnya alhamdulillah itu lafaz yang umum, atau dibalik boleh lillahil hamd. Bingung kabeh anyar iki misalnya. Enggak apa-apa. Yang penting ada ha mim dal. Lillahil hamd. Alhamdulillah, ahmadullah, ada dari bahasa Arab pengambilan dari alhamd, pujian itu namanya. Nah, boleh. Tapi kalau dirubah-rubah, misal wis ngene ae mulai Jumat meneh alhamdulillahnya saya rubah apa? Asyukrulillah, saya bersyukur kepada Allah. Enggak boleh ini. Harus pujian. Syukur tidak boleh. Ya, atau as-sana'u 'ala Allah. Ya, bukan dari hamidah, tidak boleh. Atau dirubah. Ini kan jadi ini kalimat yang paling bagus itu kan la ilaha illallah, kita ganti. Begitu ngadeg mari assalamualaikum, dia berdiri la ilaha illallah misalnya. Mari ngono kabeh la kayak hal itu ya. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Harus dengan kalimat alhamdulillah. Juga harus ada kalimat Allahnya, jangan diganti. Alhamdulillah, bagus. Tapi kalau diganti alhamdulillahirrahman, walaupun Rahman itu namanya Allah, tapi tidak boleh. Alhamdulillahirrahim, ya Rahim itu Allah kita tahu, tapi kalau khutbah tidak boleh. Harus pakai Allah, alhamdulillah gitu. Lillahil hamdu boleh. Ahmadullah ada Allahnya. Nah, ini sah. Ya. Jangan diganti dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu as-salat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai sayyidina apa ndak? Podo karo pembahasan sholat kemarin, bebas.
Pakai Sayyidina boleh, langsung juga boleh. Ya. Setelah memuji kepada Allah, dia menyatakan Allahumma salli ala Muhammad misalnya. Wis cukup itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cukup. Mau ditambahi wa ala ali Sayyidina Muhammad, bagus. Yang penting kalimat awal tadi itu sudah cukup, sholawat kepada Nabi. Ya. Mau tak ganti, bukan Allahumma sholli, tapi tak ganti usolli ala Muhammad, nusolli ala Muhammad, boleh. Muhammadnya tak ganti. Apa tak boleh? Seperti Allah kan tadi tak boleh ya. Kalau Muhammad ini tak ganti boleh apa enggak? Boleh. Allahumma sholli ala Ahmad, boleh. Kalau ini boleh, kalau yang tadi tidak boleh. Allahumma salli ala Rasul misalnya. Allahumma salli ala Nabi, boleh. Atau nama-nama Nabi yang lain. Namanya Nabi itu kan banyak. Al-Mahi, An-Nashir, Al-Aqib, ya, Al-Hashir, An-Nazir dan seterusnya. Namanya Nabi itu. Boleh diganti-ganti, boleh. Tapi kalau Allah yang tadi, yang pertama tidak boleh. Harus pakai Allah. Walaupun namanya Allah itu banyak. Asmaul Husna. Yang jelas harus ada sholah. Ya, sholawat. Kalau di bahasa Indonesia kan itu sholawat kepada Nabi Muhammad, kepada Ahmad, kepada An-Nabi, kepada Ar-Rasul, boleh semuanya. Tapi kalau antum ganti bukan sholawat, contohnya apa? Didoakan Nabi mendapatkan rahmat. Tidak pakai sholawat, diganti sama dia. Ya. Bukan sallallahu ala Muhammad, bukan, diganti rahimallahu Muhammadan, mudah-mudahan Allah merahmati Nabi Muhammad. Ini tidak boleh, harus sholawat. Kalau Muhammadnya diganti tidak apa-apa, yang penting ada sholawat. Ya, Allahumma sholli atau sallallahu ala Muhammad boleh. Ini berkaitan dengan lafadz pujian kepada Allah di dalam khutbah dan lafadz shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah. Nah, rukun yang ketiga dalam khutbah Jumat, dua khutbah Jumat, yaitu wasiyah bittaqwa. Wasiyah bittaqwa yang sering kita dengar ini sudah tepat apa enggak? Ya, betul itu sudah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Setelah itu mau ditambahi apapun bebas. Ya. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, boleh. Ya. Atau yang lainnya. Ya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah. Atau ditambahi wala tamutunna illa wa antum muslimun misalnya. Nah, ini tambahan-tambahan bebas. Yang penting ada wasiat ketakwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah, boleh. Ittaqullah, boleh. Ittaqullah haqqa tuqatih, boleh. Yang penting wasiat takwa, tentang ketakwaan. Karena tujuan daripada khutbah itu mengingatkan orang kepada ketakwaan. Ya. Harus dawa tapi mengingatkan ketakwaan itu harus panjang dah. Apa pendek enggak apa-apa, pendek enggak apa-apa, panjang. Setelah itu antum perpanjang pembahasannya tentang takwa, enggak ada masalah. Ya. Nah, yang enggak boleh itu, yang tidak sah itu, yang kurang itu mengingatkan tentang dunia. Hati-hati dengan dunia, dunia itu menipu. Tapi tidak mengingatkan ketakwaan, ini kurang, ini tidak sah ini. Omongan seperti itu. Harus ada wasiat tentang ketakwaan. Nah, walhamdulillah yang sudah dipraktekkan di daerah-daerah kita ini sudah benar. Ya, sudah pas, semuanya sudah pas. Tinggal khotibnya saja sebelum khutbah berhati-hati, dicek lagi. Teksnya itu diperhatikan lagi. Nah, kemudian yang ketiga ini, yang tiga yang sudah kita bahas ini
alhamdulillah, memuji kepada Allah, salat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian wasiat ketakwaan. 3 rukun ini harus ada di khutbah 1 dan khutbah 2. Karena orang-orang terdahulu maupun yang orang-orang baru-baru kemarin ini, ulama-ulama, semuanya prakteknya memang seperti itu. Tidak ada yang berbeda ya. Jadi kita melanjutkan begitu ya. Ittiba, mengikuti salaf wal khalaf. Ya, orang yang terdahulu maupun yang sekarang, semua ulama itu ya. Nah, rukun yang keempat yaitu membaca ayat. Karena di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ketika Nabi SAW khutbah, beliau membawa ayat Al-Quran. Ayatnya apa? Harus ayat tertentu menjelaskan tentang ketakwaan? Enggak, bebas, ayat apapun. Baik di situ ada janji-janji Allah kepada orang yang berbuat baik, atau di situ ada janji atau ancaman Allah bagi orang-orang yang melanggar, misalnya bermaksiat, atau ayat yang menjelaskan tentang hukum atau hikmah-hikmah, atau bahkan ayat yang menceritakan tentang cerita nabi-nabi terdahulu, Nabi Yusuf, ya, Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Boleh dibawa kisah-kisah itu dalam khutbah Jumat, ayatnya dibaca, tidak apa-apa, bebas, ayat apapun. Ya, menjelaskan tentang apa? Tentang apapun. Nah, apakah harus panjang ayatnya? Tidak harus panjang, walaupun ayatnya pendek, tidak masalah. Ya. Nah, cuman kalau bisa diusahakan membawa 1 ayat yang sempurna. Kalau bisa, jangan dipotong. 1 ayat sempurna, orang itu mendengarkan, faham, maka berhenti. Cukup itu. Ya. Nah, kemudian jangan membawa ayat-ayat yang tidak memahamkan. Ini bagi orang yang ngerti arti Al-Quran. Membawa ayat terpotong, belum selesai itu ayatnya sudah berhenti. Ini tidak sah ini, karena tidak difahami. Ya, seharusnya berhentinya sampai sini, dipotong separuh sama dia, sehingga ayat ini tidak memahamkan. Ini tidak boleh membawa ayat seperti itu. Ya, diteruskan ayatnya. Nah, ini membawa ayat Al-Quran di salah 1-2 khutbah. Yang mana? 1 apa 2? Terserah. 1 boleh, 2 boleh. Oh, 1 lali mang enggak bawa ayat, ya dibawa di khutbah kedua, enggak ada masalah. Cuman yang cara yang paling utama, yang paling bagus, yaitu dibawakan di akhir khutbah pertama. Ini yang paling baik. Membawa ayat Al-Quran itu paling bagus kapan? Khutbah pertama di akhirnya. Mirip sudah yang dipraktekkan sekarang itu sudah benar, sesuai dengan yang ada di kitab, terutama mazhab Syafi'i. Nah, jadi sudah pas ya, sudah pas. Ini pendapat sebagian para ulama. Ulama kelompok yang kedua mengatakan membawa ayat Al-Quran itu di khutbah pertama, bukan di khutbah kedua. Ya. Jadi kalau ada yang membawa ayat di khutbah kedua itu tidak sah, seharusnya di khutbah pertama. Ini ulama yang lain ya, ulama yang lain menyatakan seperti itu. Ada kelompok yang ketiga mengatakan khutbah pertama bawa ayat, khutbah kedua juga bawa ayat. Lah kalau prakteknya kita ngikuti yang pertama, kita hanya membawa ayat di khutbah pertama saja, menurut ulama kelompok ketiga sholat Jumat kita tidak sah. Karena ulama kelompok ketiga mengatakan bahwa ayat itu di khutbah 1 dan 2. Kalau kita praktek hanya di khutbah 1 saja, maka menurut mereka khutbah kita tidak sah, sholat Jumat kita tidak sah.
Tapi ulama-ulama kita ini sudah memperhatikan hal ini sehingga setiap khutbah Jumat pasti di khutbah kedua juga membawa ayat Al-Qur'an. Apa ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, aturan ulama kita ini sudah paling pas memang. Mereka menambahkan ayat dari surat Al-Ahzab di khutbah kedua, dan itu hampir semua seperti itu. Sehingga yang kita praktekkan saat ini, walaupun menurut kelompok ulama yang kelompok ketiga, sholat kita tetap sah. Karena kita membawa ayat di khutbah pertama, dan di khutbah kedua kita membaca innallaha malaikatahu yusholluna. Alhamdulillah. Sebelumnya kita tidak ngerti, lopo sih khutbah kedua mesti ngawa innallaha malaikatahu. Di indi kota, desa, semua. Ya murukum bi amran amima bada bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa sallatha bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi wa qala ta'ala mukhbiran wa amira innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kok setiap khutbah nggawa iku kenapa? Ada pendapat ulama yang mengatakan ayat Al-Quran itu dibawa di khutbah 1 dan khutbah 2. Itu penyebabnya. Itu penyebabnya. Alhamdulillah. Walaupun kita ini tidak ngerti, lek meloi ulama ahlu sunnah wal jamaah, insya Allah kita ini kelompok yang paling berhati-hati di dalam beribadah. Nikmat. Nikmat sudah itu. Ada kelompok ulama yang keempat mengatakan membawa ayat di dalam khutbah tidak wajib. Iki enak iki guys, sing lali-lali ya. Ini pendapat-pendapat ulama kita Syafi'i. Bermacam-macam. Bermacam-macam. Nah, yang terakhir yaitu doa lil mu'minin. Berdoa kepada mukminin di khutbah yang kedua. Doanya ini harus berkaitan dengan urusan akhirat. Urusan akhirat, jangan duniawi, tok murni, jangan, tidak sah nanti. Sampai di sini khutbah singkat saya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan yang hadir salat Jumat pada siang hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mobil baru. Amin. Diberikan rumah yang baru. Amin. Misalnya. Mari ngono entek khutbah. Loh, kok donga ya dunia tok ini. Ini tidak sah ya. Doanya harus ada urusan akhirat. Nah, cek dunia tok ae. Karena yang dipraktekkan oleh ulama salaf maupun ulama khalaf yang baru itu seperti itu. Doanya juga berkaitan dengan urusan akhirat. Nah, kenapa sih kok doa ini diwajibkan di khutbah kedua? Karena doa itu identik dengan penutupan. Mari pengajian, apa yang dibaca? Ya Rabbana tarafna, buyar berarti. Donga buyar. Maca maulid, Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Terakhir apa sing itu walamma nadhamal fikru min dar. Doa kan? Berarti penutupan selesai. Berarti khutbah Jumat di akhirnya dikasih doa lil mukminin. Kenapa? Karena yang pantas dengan penutupan itu adalah doa. Naam, yaliku bil khawatim. Naam. Kemudian doakan apa berarti? Doakan dapat rahmat, doakan dapat maghfirah, ampunan Allah, rahmatnya Allah. Dan seterusnya.
Nah, yang perlu diperhatikan, rukun-rukun khutbah yang kita sebutkan ini, pujian kepada Allah, salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat ketakwaan, kemudian membawa ayat Al-Qur'an dan doa lil mukminin, ini lima-limanya harus memakai bahasa Arab, ndak oleh bahasa Indonesia, ndak oleh bahasa Jawa, ndak oleh bahasa Madura. Wajib bahasa Arab. Lho jare ini antum kemarin khutbah bahasa Indonesia ndak apa-apa. Iya isinya bahasa Indonesia, isinya bahasa Jawa, isinya bahasa Madura, bahasa Inggris, bahasa Jepang, terserah. Yang penting rukun-rukun 5 ini wajib bahasa Arab. Ka iso bib, kekno sing iso, ojo ente. Mana ndak bisa bahasa Arab? Gantikan yang bisa. Yang lainnya kan ada lulusan pondok itu ya. Suruh khutbah, si enom bib, mosok arek enom khutbah. Ya lek pinter kenapa? Ya kasih kesempatan khutbah, ngimami. Paham ya? Nanti kalau doa kayak nosing tua-tua. Kalau masalah sholat, khutbah, kalau dia itu lulusan pondok, ngerti, majukan, kenapa enggak? Turun wayai, bib si enom. Loh, tidak ada kaitannya dengan umur. Selama dia itu orang yang ngerti agama, ya dimajukan. Ya, yang tua-tua harus mendukung. Ya, adat-adat yang kurang bagus, ya mempertahankan yang tua-tua, padahal yang tua-tua enggak ngerti kadang-kadang atau keliru. Ya ini jangan dipertahankan. Ya, munculkan yang muda-muda, yang pinter-pinter dari pondok-pondok, sudah belajar ini, belajar itu. Dilihat, tes, bagus, maju. Sekalian apa? Regenerasi begitu ya. Nah, ketika nanti datang saatnya mereka sudah siap. Ya. Nah, yang iso bahasa Arab itu suruh maju. Karena rukun khutbah itu harus diucapkan dengan bahasa Arab. Wong-wong ndak ngerti beb bahasa Arab. Walaupun ndak ngerti tetap wajib. Walaupun mereka ndak ngerti tetap wajib berbahasa Arab di rukun khutbah. Mari ngono, alhamdulillah terus amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah misalnya. Ini 3 ya, sudah bahasa Arab baru. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Nah, ini silakan. Ya, jelaskan. Saat ini kita berada di, mari kita bermuhasabah, begini begitu. Tidak apa-apa bahasa Indonesia. Nah, nanti ketika bawa ayat Al-Quran, ya pakai bahasa Arab, jangan terjemahannya. Bawa ayatnya. Baru duduk, setelah duduk berdiri lagi khutbah kedua. Alhamdulillah bahasa Arab lagi. Allahumma shalli ala sayyidina, bahasa Arab lagi sholawat. Usikum wa nafsi bitaqwallah, bahasa Arab lagi. Ya. Setelah itu kabeh bahasa Indonesia meneng embu bahasa Indonesia tidak apa-apa, tapi biasanya wis dak ono ya. Kebanyakan tempat kalau khutbah kedua itu sudah ada bahasa Indonesia wis. Hamdalah, sholawat ala Rasul, wasiyah bitaqwa, dia langsung apa? Baca innallaha malaikatahu itu. Kemudian Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat. Sebelum itu biasanya nyebut khulafaur rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan orang-orang yang dikabari mereka itu ahlil jannah mubasysyirin bil jannah. Kemudian Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Ah itu entek berarti. Doanya wajib bahasa Arab, tidak boleh di bahasa Indonesia karena itu rukun khutbah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini insya Allah mudah-mudahan difahami.